Kita akan membuat format laporan tugas teknologi budidaya tanaman pangan untuk agrotek dan agribisnis, teknologi budidaya tanaman pangan dan horti. Nah, sekaligus saya akan mengajari ya sedikit ilmu yang saya miliki tentang penulisan karya tulis ilmiah. Oke, nanti setelah teman-teman selesai kuliah ini, teman-teman akan saya suruh buat tugas ya. Saya akan memberikan lahan seluas 5 kali 10 meter. Oke. Ini bukan praktikum ya. Ini contoh mini skripsi aja. Jadi contoh mini skripsi. Sekali lagi bukan praktikum. Oke. 5 kali 10 meter. Nah, dalam 5 kali 10 meter tersebut, silakan teman-teman bikin mau 2 bedeng kah, mau 3 bedeng, mau 4 bedeng, mau 5 bedeng, itu terserah. Ya. Nanti akan saya jelaskan semuanya. Oke, itu tugasnya. Nanti teman-teman silakan bikin laporannya dan dikumpulin pada minggu ke-7 di perkuliahan pangan. Jadi yang A1 itu hari Jumat ya kalau nggak salah. Yang A2 itu hari Selasa. Nah, bukan hari Sabtu. Oke. Nah, sebelum kita ke sana, kita akan belajar dulu nih. Nah, kita akan belajar dulu bagaimana sih karya tulis ilmiah yang ada di Fakultas Pertanian. Sebagai saran saya aja, kalau bisa mulai dari saat ini teman-teman sudah menggunakanlah sedikit ya, supaya nanti teman-teman terbiasa pas yang teman-teman mengerjakan skripsi. Oke. Nah, aku nggak mau turun. Oke. Dalam perkuliahan di jurusan agroteknologi dan di agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan, kurang lengkap ya saya. Mahasiswa akan banyak mendapatkan tugas dan laporan. Setiap tugas dan laporan akan memiliki panduannya masing-masing. Oke. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ada panduan skripsi. Nanti sebenarnya teman-teman akan dijelaskan sih secara detail dan lengkap itu di semester 5. Kemudian PKM, program kreativitas mahasiswa yang dilaksanakan oleh Dikti, dan tugas mata kuliah ini. Oke ya. Yang perlu saya tekankan adalah ini nanti. Tugas mata kuliah ini. Oke, teman-teman. Dalam skripsi, mana nih gambar? Oke, dalam skripsi itu terdiri dari pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian, ada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, dan bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Dan terakhir jangan lupa ada daftar pustaka dan lampiran. Oke. Nah, di dalam daftar pustaka di dalam pendahuluan itu terdiri dari 4 item.
latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan latar belakang itu adalah yang sesuai dengan topik penelitian teman-teman. Kalau misalkan penelitian teman-teman itu tentang budidaya, ya dimasukkan tentang budidaya. Nanti akan saya contohkan. Terus kemudian rumusan masalah. Oke. Rumusan masalah itu adalah merangkum hasil yang ada di latar belakang teman-teman. Kemudian tujuan masalah dan kemudian manfaat. Nah, manfaat ini adalah bagi akademisi itu seperti apa, bagi masyarakat umum kayak petani dan lain-lainnya itu seperti apa. Nah, itu manfaat penelitian. Oke. Nah, kemudian di bab 2 tinjauan pustaka ya, yang dimasukkan adalah pustaka yang relevan ya dengan penelitian Anda. Jadi enggak usah tebal-tebal. Ya, masih banyak nih. Apa ya? Boleh dikatakan saya mau banyak-banyakan skripsi mau 100 halaman. Tinjauan pustakanya mau 50 halaman. Nah, kalau misalkan nggak relevan, nggak sesuai, ya buat apa? Ya, kalau misalkan tinjauan pustakanya cuma 10 halaman, 5 halaman, 3 halaman, ya itu nggak masalah ya. Kalau memang itu yang bahan kajian skripsinya teman-teman, ya udah. Nah, nggak usah sampai 50 halaman segala macam ya. Jadi intinya adalah masukan yang relevan dengan penelitian teman-teman. Oke. Oke, itu untuk bab 2. Untuk bab 3 ini biasanya, nah ini beda-beda ya teman-teman. Ini saya pada umumnya aja. Saya memberikan gambaran, masukan itu pada umumnya aja. Pada umumnya itu adalah 3.1 itu waktu dan tempat. 3.2 itu adalah alat dan bahan. 3.3 itu adalah rancangan percobaan. 3.4 itu adalah prosedur penelitian. 3.5 itu adalah parameter penelitian. 3.6 itu adalah analisis data. Dan bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan. Nah, jadi untuk waktu dan tempat itu diketik aja seperti apa, alat dan bahan itu yang relevan, rancangan percobaan. Nah, yang utama di sini adalah di 3.4 dan 3.5 prosedur penelitian itu harus detail ya. Supaya nanti kan skripsi itu bukan buat teman-teman aja, nanti bisa dibaca sama adik-adik tingkat teman-teman. Ya. Nah, itu harus detail. Apa prosedur penelitiannya? Nah, yang detail. Begitu juga parameter penelitiannya. Jadi dia harus detail ya. Kalau mengukur tinggi tanaman, ya kan itu sampai kapan dengan menggunakan alat apa. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lihat contohnya, baru nanti teman-teman bisa bertanya. Saya lupa menglinknya ya. Nah, ini ada contoh mahasiswa saya orang Malinau. Dia penelitian di belakang ya. Pengaruh dosis urea terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Varietas Devon dan Dena 1.
Nah, ini namanya Samjon ya. Oke, kita ke latar belakang dulu, oke? Nah, dalam latar belakang ya, itu terserah teman-teman. Itu ada mau apa namanya paragraf ya. Ada yang bisa 5 paragraf, ada yang 6 paragraf. Nah, biasanya itu 5 sampai 8 paragraf. Oke, paragraf itu segini nah. Dari kedelai sampai ke susu. Nah, itu namanya paragraf. Nah, yang dimasukkan itu adalah yang sesuai dengan penelitian teman-teman aja. Nah, karena ini penelitiannya tentang kedelai, ya kan? Tadi kan pengaruh pupuk urea terhadap tanaman kedelai Devon 1 dan Dena 1. Nah, dalam penulisan skripsi yang ada di paragraf paling atas, oke, itu adalah yang umum dulu, teman-teman cerita yang umum. Nah, tapi tidak melewati 5 sampai 8 paragraf. Jadi cerita yang umum. Nah, jadi gambarnya itu nanti itu adalah segitiga terbalik. Ya. Jadi yang umum ke yang paling khusus. Oke. Jadi yang paling umum ke yang paling khusus. Nah, nanti secara detailnya nanti ada deh di semester 5. Jadi di paragraf 1 ini ya, Samjon ini dia menceritakan tentang kedelai. Nah, Samjon ini menceritakan tentang kedelai. Terus kemudian kedua tentang produksi kedelai yang ada di Kalimantan Utara. Ya kan? Terus kemudian menceritakan tentang varietasnya itu. Nah, yang harus teman-teman bisa asah dari sekarang, dari paragraf yang pertama ke yang kedua, terus kemudian paragraf kedua ke yang ketiga, itu harus ada keterkaitannya teman-teman. Jadi enggak boleh loncat-loncat ya. Kita bicara A nih ya kan. Nah, tiba-tiba kita bicara B. Nah, nggak bisa. Jadi harus ada penghubungnya. Misalkan satu kalimat ya kan. Tiba-tiba kita bicara seperti ini kan. Nah, ini kan tentang masih tentang nah ini tentang Pulau Tarakan. Nah, tiba-tiba kita di sini ya tentang bicara tentang Pulau Tarakan apa kandungannya, ya kan? Nah, paragraf berikutnya itu bicara tentang pupuk. Nah, kita harus menyambung ya kan satu namanya apa nih? Satu kalimat ya. Satu kalimat ya, satu kalimat ini yang dari titik sampai titik itu buat menuju ke definisi dari pupuk anorganik nitrogen. Nanti kan kita bisa baca. Melihat dari karakteristik tanah masam untuk meningkatkan produksi kedelai perlu diberikan unsur hara tambahan seperti unsur hara nitrogen. Nah, baru dimasukkan definisi dari unsur hara nitrogen seperti ini. Nah, jadi antara paragraf yang atas ke yang bawah dia ini harus nyambung. Nah, tiba-tiba kita bicara tanah, tahu-tahu bawahnya kita bicara pupuk. Nah, dia harus ada kalimat sambungnya. Ya minimal satu kalimat lah ya. Nggak usah panjang-panjang. Ini menurut saya terlalu panjang kalimatnya. Nah, itu ini perlu diasah lagi sama teman-teman supaya nanti ini kan teman-teman masih semester 3. Jadi supaya nanti semester 5 itu sudah mantap metopennya, terus kemudian nanti semester 6 teman-teman sudah mulai menggarap skripsinya. Jadi semester 7 pas yang pengumuman skripsi, jadi teman-teman berlomba-lomba ya karena sudah siap di semester 6, jadi teman-teman berlomba-lomba nih ya. Mau skripsi ini nih. Nah, supaya nanti di semester 8 harapan saya ya kan ini goal besar saya untuk mengenalkan teori skripsi ini dari semester awal adalah teman-teman itu bisa selesai paling lama itu semester 8 ya paling lama ya goal saya
Dengan satu catatan, oke. Mulai dari saat ini teman-teman sudah membiasakan menulis menulis tugas kalau misalkan dikasih makalah sama Bapak Ibu dosen, itu sudah membiasakan membuat apa namanya? Membuat karya tulis ilmiahnya itu sesuai dengan panduan skripsinya. Nanti akan terbiasa teman-teman, pasti akan terbiasa. Dengan harapan seperti itu. Itu goal besar dari saya. Yang kayak minggu kemarin saya cerita, ya. Makanya di Hasanuddin itu banyak cepat lulusnya ya memang dari awal memang sudah seperti ini. Nah, oke, itu kemudian kita nanti jangan lupa nih kita bicara tentang pupuknya. Nah, baru di sini apa namanya rumusan masalah. Ya, jadi rumusan masalahnya ada nomor satu, apakah ada interaksi antara varietas dengan dosis pupuk. Nah, kemudian nomor dua, bagaimanakah pengaruh ya kan pupuk urea tersebut. Nah, bagaimanakah pengaruh jenis varietas tersebut? Nah, makanya di atas kita kan lihat nih. Kita bicara urea, kita bicara varietas. Nanti akan saya kasih kok. Nah, bisa teman-teman pelajari. Kita bicara urea, kita bicara varietas. Nah, baru di rumusan masalahnya, ya kan, berdasarkan latar belakang rumusan masalah ini dari hasil penelitian adalah ada 3 item ini. Nah, ini kemudian tujuannya itu harus sama dengan rumusan masalah. Oke. Nah, jadi yang pertama kan kita pengen mengetahui interaksi kan. Nah, kita tinggal ganti aja apakah ada dengan kata pengen mengetahui apakah ada interaksi. Kemudian mengetahui pengaruh. Nah, kata bagaimana, ya kan, kata bagaimana yang ada di sini, kita tinggal ganti aja, ingin mempengaruhi pengaruh. Nah, di sini juga pengaruh. Sebenarnya kan, bagaimana kita ganti dengan pengaruh. Nah, kemudian ini manfaatnya, ini kurangnya sebenarnya tadi yang saya katakan khususnya kepada peneliti ya atau akademisi dan masyarakat umumnya nih mahasiswa ini hanya ke petani aja. Nah, nanti nanyanya sekalian ya teman-teman. Nah, kemudian di bab 2 ini ada mulai halaman berapa ini ya? Halaman halaman 4 ya, 6 mulai dari halaman 4. Jadi bab 2 itu enggak usah teman-teman sosokan jago-jago yang tebal-tebal tapi nggak nyambung gitu. Capek-capek aja teman-teman bikin materi ya kan. Nah, halaman 4 sampai halaman 11 ya. Halaman 4 sampai halaman 11. Berarti cuma berapa tuh? 7 halaman, 10 halaman 6 halaman aja cuma sampai halaman 10. Ya, 6 halaman itu cukup banget. Apa yang dikaji sama Samjon ini yang pasti adalah tanaman kedelainya. Ya. Karena ini penelitiannya tentang budidaya tanaman kedelai, ya kan? Nah, di sini kita mulai dengan ini namanya klasifikasi ya. Ini klasifikasi tanaman kedelai. Nah, ini tentang tempat hidupnya, siklus hidupnya tanaman kedelai, ya. Ini juga nih fase pertumbuhan tanaman kedelai. Ini fase pertumbuhan tanaman kedelai. Nah, jangan lupa dikasih apa namanya ini sumbernya, ngambil dari mana. Nah, kemudian di sini ada morfologinya. Nah, jadi tanaman kedelai itu morfologinya seperti apa? Ya kan dari akar nih. Akar bla 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 bla.
ya kan? Batang, batang, bla 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 bla. Jadi nggak dibaca sendiri ya. Nah, kemudian panen ya kan, polongnya seperti ini, bla 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 bla. Nah, terus kemudian bijinya dia seperti ini, bla 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 bla. Nah, kemudian ada syarat tumbuhnya karena kita bicara dengan tentang budidaya. Jadi harus ada nih, saya tahu kita syarat tumbuhnya seperti apa, ya kan? Nah, mulai dari iklim kedelainya seperti ini, bla 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 bla. Nah, kemudian tanahnya itu, nah, tanahnya tanaman kedelai itu dicocok untuk tanam kedelai itu seperti apa? Maaf, bla 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 bla. Terus kemudian karena pengaruh pakai nitrogen, jadi pengaruh nitrogen terhadap pertumbuhan tanaman kedelai itu seperti apa? Ya kan, bla 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 bla, nanti tinggal dibaca aja secara lengkap. Nah, udah. Dan yang utama nanti teman-teman akan diwajibkan membuat kerangka pemikiran. Oke? Kerangka pemikiran itu adalah kesimpulan dari apa namanya? Latar belakang dan tinjauan pustaka. Nah, ini kan ada tanaman kedelai. Jangan produksinya rendah di Kalimantan Utara. Kenapa penyebabnya? Gara-gara tanahnya masam. Nah, salah satunya bagaimana tanaman kedelai menggunakan varietas unggul. Ya kan, ada yang Dena satu, ada yang Devon satu. Nah, nanti ini tinggal bisa teman-teman pelajari. Nah, hipotesa itu adalah sama seperti yang ada di tujuan dan rumusan masalah. Jadi kan tadi kalau misalkan teman-teman ingat ya, kan pada nomor satu rumusan masalahnya itu mengetahui interaksi ya kan. Di sini diduga ada terjadi interaksi. Nah, kemudian yang nomor dua itu adalah diduga ada pengaruh urea. Dan nomor tiga diduga ada jenis pengaruh varietas. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang utama sebenarnya. Metodologi. Ya, ini yang utama. Ini metodologi yang utama. Nah, ini tempatnya. Kalau misalkan ada anak yang non muslim yang tinggal di asrama, nah ini Samjon tinggal. Nah, ini alat dan bahan. Nah, ini rancangan penelitiannya. Nanti teman-teman akan belajar di semester 5. Kalau saya enggak kuliah S3, nanti akan saya ajari. Tapi kalau misalkan saya kuliah S3, nanti enggak tahu siapa yang mengajarinya. Kemudian ini tabelnya. Nah, ini. Ya, jadi pelaksanaan penelitian saya bilang ya, dari mulai pembukaan lahan, ya kan, kemudian pengolahan lahan, jadi di detail tuh apa yang teman-teman lakukan ya, apa yang teman-teman lakukan itu ditulis, diketik, disimpan secara detail di skripsinya teman-teman. Nah, persiapan benih, penanaman, pemupukan. Jadi pemupukan juga apa yang harus dikasih dan segala macam nanti tinggal baca aja di sini. Apa ini namanya, pemeliharaan. Jadi pemeliharaan itu ada pemberian air, penyiangan, pembubunan, pengendalian hama penyakit. Terus kemudian yang terakhir ada kegiatan panen. Nah, kegiatan panen ini juga beda di sini. Ada yang 83 halaman, 33 ST, ada yang 78 AST. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah parameter pengamatan. Nah, ada parameter pengamatan pendukung, jadi detail tuh. Nah, apa analisis kimia, analisis pupuk, ya. Terus kemudian Samjon ini juga mengamati data lingkungan, ya kan, curah hujan, suhu kelembaban selama penelitian.
Nah, ini semoga teman-teman yang mata kuliah agroklimatologi sudah diajari ya bagaimana mencari data suhu, kelembaban, apa satu lagi, sama curah hujan. Nah, kemudian parameter utamanya nih, ada tinggi tanaman. Kita bisa lihat sini ya. Pengamatan tinggi tanaman dimulai dari batang ya kan hingga ke pucuk kedelai. Pengamatan dilakukan 2, 3, 4, 5 HST dengan menggunakan apa? Penggaris atau meteran. Nah, jadi ini harus detail. Jadi kita tahu oh si abang ini atau mahasiswa ini menggunakan ini pengamatannya ini. Nah, kemudian begitu juga jumlah daun ya kan. Ini tinggal teman-teman baca sendiri. Nah, ini juga lebar daun, kehijauan daun. Ya, oke, berat polong kedelai, jumlah polong kedelai, jumlah tanaman, berat biji per hektar. Nah, ini analisis data. Ini akan dipelajari nanti di semester 5 ya. Nah, untuk sekarang nanti aja ini ilmunya. Nah, itu untuk bab 1 sampai bab 3. Nah, kemudian hasil penelitian teman-teman. Ya, hasil dan pembahasan. Nah, ini ada banyak ya. Nanti kita bisa lihat di sini sedetailnya aja. Sekilas nanti ada tadi kan ada analisis kimia ya. Ada analisis kimia, terus kemudian analisis kimia kotorannya, terus kemudian data lingkungan ya. Nanti itu akan dibahas. Nanti teman-teman bisa baca lah, bisa baca dengan detail. Nah, kemudian ini bentuknya, metodenya. Ini bentuk tabelnya. Jadi teman-teman bisa baca di sini. Banyak lah ya. Nah, jadi bisa belajar sendiri. Nah, ini kesimpulan. Yang mau saya tekankan di sini adalah kesimpulan dari kesimpulan sampai ke lampiran-lampiran. Skripsi yang menarik itu adalah dari kesimpulan ya sampai ke lampiran-lampiran. Kalau misalkan lampirannya itu kurang menarik dan segala macam, ya kalau saya ada pengujinya itu enggak ada nilai plusnya itu bagi saya. Nah, di kesimpulan tadi ada 3 ya. Apa namanya? Rumusan masalah sama tujuannya tadi ada 3. Nah, dia pengen tahu nih adakah interaksi ya kan? Nah, ini kita bisa baca sendiri kan interaksi perlakuan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun dan bla 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 bla. Kemudian yang kedua adalah pemberian dosis urea berpengaruh tidak nyata terhadap parameter berat biji per tanaman dan per hektar. Nah, kemudian yang ketiga kita bicara tentang varietasnya. Varietasnya berpengaruh tidak nyata terhadap ini. Nah, sarannya, nah ini caranya seperti ini. Saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan, ya kan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh urea untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai yang lebih optimal karena kita belum nemu. Ya, mungkin di statistik teman-teman sudah belajar ya, ada yang bentuknya seperti ini, yang naik ke atas terus, ya. Jadi kalau sudah sampai titik paling atas, biasanya pupuk itu kalau sudah nemu titik paling atas, nah dia akan turun. Nah, biasanya pupuk itu sudah mengalami apapun lah ya, dikasih makanan yang berlebih, kalau misalkan pupuk dikasih berlebih, pasti dia akan pertumbuhannya bisa mengakibatkan kematian ya, keracunan tanaman. Begitu juga sama manusia. Manusia disuruh kasih makanan yang kenyang-kenyang deh, pasti dia akan mengalami kegemukan. Nah, ini karena belum menemui titik itu. Kemudian ini daftar pustaka yang harus teman-teman, kalau saran saya ini adalah belajar deh dari sekarang. Bikin nanti saya akan ajari ya bikin daftar pustaka ini sebenarnya ilmu ya khusus anak PA saya aja kan sebenarnya. Cuman akan saya nggak adil gitu untuk anak PA saya. Nanti akan saya ajari bagaimana triknya untuk mendapatkan daftar pustaka yang teman-teman itu nggak capek, nggak usah ngetik-ngetik dulu nih. Mahasiswa saya ini Samjon ini masih ngetik manual, diketik aja pertumbuhan hasil tanaman ubi bla 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 bla, capek lama. Nah,
Nanti akan saya ajari. Oke. Nah, dari daftar pustaka ini teman-teman harus diabjad ya. Abjad A sampai Z. Kemudian habis itu bukan hanya huruf bagian depannya aja, tapi yang masuk ke belakangnya kayak Adi Sarwanto, ya kan? Ini kan masih nih Adi Sarwanto tahunnya 2017, nah bawahnya 2017, 2007, bawahnya 2008. Ini habis AD ini apa? AM kan? Nah, Amirullah. Nah, ini AD ini kemudian AZ ya kan? Nah, kemudian ini BAD, ini BAT, nah BAM dan seterusnya sampai ke Z ya, harus begitu. Bukan hanya di huruf awalnya aja, tapi lihat setelah huruf awal itu apa. Nah, dia harus seperti itu. Harus abjad. Oke, sekali lagi harus abjad. Nanti bisa teman-teman lihat lah. Banyak lah ya ini. Jadi skripsi bukan tebel-tebelan, tapi adalah konsepnya yang, nah, ini layout penelitian. Kemarin kita sudah pelajari ya cara bikin layout itu seperti apa. Nah, ini kemarin kita sudah pelajari juga cara bikin bedengan itu seperti apa. Nanti akan saya tugaskan. Tugasnya adalah per individu. Dikumpulkan pada minggu ke-7. Nanti teman-teman bisa cek sendiri lah ya. Ada keterangannya XS itu apa, S itu apa ya. Jadi X ini adalah jumlah tanaman dalam satu bedeng. Jadi didapat dia ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, S ini adalah sampelnya. Jadi yang diamati ya, yang diamati sampai panen ini ada 4 ini aja. Nah, ini ada perhitungan minggu kemarin sudah teman-teman pelajari ya. Sudah teman-teman pelajari minggu kemarin. Nanti bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini ada deskripsi tanaman kedelai varietasnya, didapat dari mana ya kan. Nah, ini kemudian ada tadi Dena, ini sekarang yang Devon. Nah, ini ada curah hujan yang apa namanya? Curah hujan di kota Tarakan dari tahun 2007 sampai 2016. Nah, ini bisa teman-teman dapat ya di BMKG. Kebetulan saya punya ini data dari 2007 sampai ke 2016. Nah, ini di agroklimatologi sebenarnya sudah dipelajari ya, apakah dia masuk mana. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi ya sampai ke klasifikasinya ini sudah teman-teman pelajari didapat di agroklimatologi. Nah, ini di A1, A2, B dan sekian-sekian. Nah, ini ada perhitungannya nanti di semester 5 aja kita akan belajar. Teman-teman bisa lihat-lihat aja dulu. Kalau misalkan sudah mengerti, sebenarnya di YouTube channel saya itu udah banyak ya. Kalau misalkan sudah mengerti itu, wah semester 5 udah yakin saya rancopnya pasti A semua. Nah, ini jadi ini adalah sebenarnya mahasiswa itu kelihatan dia betul-betul ngerjain skripsi itu kelihatan dari lampirannya. Ya. Tampilannya rapi, datanya bagus. Nah, berarti benar-benar mahasiswa ini melakukan skripsi. Ini bisa teman-teman lihat sendiri nanti ya. Saya cepatin aja. Jadi ini semua nih dimasukin semua. Nah, karena tadi parameternya banyak banget, banyak banget. Nah, ini data kelembaban udara, suhu, ya nanti bisa teman-teman lihat. Memasukkan yang teman-teman kerjakan saja. Nah, ini foto-foto, ya ini foto-foto.
foto-foto selama penelitian. Nah, paling itu isinya skripsinya. Ini kalau tentang skripsi budidaya. Ini saya juga punya skripsi tentang OPT, organisme pengganggu tanaman. Nah, khususnya di gulma. Ini lebih lebih lagi sebenarnya, lebih banyak lagi. Cuman teman-teman bisa pelajari aja sendiri. Nah, ini nggak saya kasih. Nanti ada tugasnya sendiri soalnya. Intinya juga sama sebenarnya. Nah, yang perlu sebelum teman-teman tanya, yang harus teman-teman apa namanya perhatikan ya, yang harus teman-teman perhatikan. Ya, saya mengajari di sini teman-teman. Kurang besar kayak. Ya. Kalau misalkan nanti teman-teman ini saran aja ya, ini saran aja. Oke, kalau misalkan teman-teman nanti apa namanya mulai mengerjakan skripsi, ya, mulai dari saat teman-teman mengerjakan skripsi, kalau bisa itu sudah mulai membuat folder. Jadi ya kita baca ya sini, mulai saat ini bikin satu skripsi dalam bentuk folder yang berisi tentang folder revisi sebelum skripsi, kemudian revisi seminar hasil, dan revisi sidang skripsi. Di dalamnya itu, di dalam foldernya itu, jangan dihapus file yang sudah direvisi. Jadi kita setiap kita dapat ini, kita bukan save ini ya, bukan lihat tanda panah scroll saya ini, tapi kita save as. Nah, kita save as. Jadi setiap ada revisian dari pembimbing, penguji, itu bukan kita save, tapi kita save as. Nanti semuanya itu bisa teman-teman buang kok. Sudah jadi bentuk skripsi yang bagus, buang aja semua. Nah, kita bisa tahu oh perjalanan ini berapa kali revisi, ya kan? Apa kesalahan-kesalahannya. Nah, itu aja itu nanti aja di belakang dihapusnya. Makanya bagi yang skripsinya dengan saya tidak mau mahasiswa tersebut dia men-save. Dari wajib men-save as. Jadi kita bisa lihat, mana lihat, saya mau lihat apa perbaikan kamu dari minggu kemarin, apa yang sudah kamu kerjakan dari minggu kemarin. Nah, kalau misalkan dia di-save, kita nggak akan tahu nih teman-teman. Kita nggak akan tahu apa yang sudah dikerjakan, ya kan? Apa namanya? Apa yang sudah mereka revisi. Nah, itu kalau nanti saya. Nanti semua sih tergantung sama pengujinya, sama pembimbingnya teman-teman. Nah, di panduan kemudian lihat panduan skripsinya. Nah, ini saya contoh aja ya, yang ini anak 18 nih yang mau datang ke saya. Ini kesalahan-kesalahan umum ya. Ini namanya kesalahan-kesalahan umum yang bisa saya ketik ya, yang ini saya tambah-tambahkan juga. Jadi kira-kira kurang apa. Jadi panduan skripsi ya seharusnya itu kan top bagian atas, itu left sebelah kiri, itu bottom sebelah kanan sama right itu sebelah kiri itu harus 3 4 3 3. Nah, kemudian apa namanya ini? Coba deh belajar lagi bahasa Indonesia. Kapan kita menulis kata di yang digabung dan kapan mulai kata di yang dipisah. Nah, contoh ya, dimakan bukan dimakan. Terus contoh lagi di Bandung bukan di Bandung. Nah, ini yang masih ya kalian kan sudah belajar bahasa Indonesia ya. Ini yang masih banyak banget pusing saya. Udah belajar bahasa Indonesia tapi kalimat di aja belum tahu kapan nulis digabung, kapan nulis dipisah. Nah, coba deh mulai dari sekarang dipelajari kapan dia bisa digabung kalau dia bisa diubah menjadi makan, memakan, dimakan, dimanja, memanja. Kalau misalkan di Bandung kan nggak bisa membandung, ditarakan nggak bisa mentarakan, metarakan kan nggak bisa. Nah itu lihatnya. Nah, kalimat seperti itu ya. Namanya SPOK, subjek, predikat, objek,
K-nya adalah keterangan. Nah, itu belajar deh benar-benar di situ. Ya. Karena nanti di formulir skripsi itu ada yang namanya penulisan kamu. Kalau misalkan itu jatuh ya, kan nggak jadi nilainya 80 lagi. Padahal ini adalah sudah diingatkan, tolong ini bukan kami lagi ya, yang sebenarnya ini dari mahasiswa ya. Kami hanya dosen melihatnya itu adalah kontennya aja skripsi kamu, bukan yang tetek bengek yang kayak begini. Ini adalah ya kalau misalkan salah ya udah salah, berarti kurang minus poinnya. Nah, jadi mulai dari sekarang ya teman-teman masih semester 3 nih, mulailah belajar yang kayak begini-begini. Nah, kemudian kata yang menunjukkan tempat itu harus huruf besar. Contohnya misalkan tarakan, ya bukan tarakan. Dan yang lain-lainnya, oke banyak lah ya. Terus kalau misalkan ada tulisan kilometer persegi yang kayak begini-begini, ya tulisannya adalah kilometer persegi, bukan kilometer dua begini. Nah, terus bawahnya lagi. Ini yang masih banyak juga. Ya, teman-teman sudah mulai lah ya mengurangi kalimat penghubung di awal kalimat. Ya. Contohnya di Bandung ada sapi, atau misalkan contoh lain, ya kan? Selain ayam ada juga ikan yang bisa dimasak, ya langsung aja apa kan bisa diputar. Nah, jadi sudah mulai nih dikurangi ya penghubung di awal kalimat setelah tanda titik ini. Nah, jadi semua bisa teman-teman pelajari lah ya, pelajari semuanya. Nah, ini yang utama nih. Mungkin agak lama kali, sekitar 15 menit, 10 menit. Jadi nanti di tugas saya, ya, di tugas saya, di ini ada untuk sitasi ya, untuk sitasi. Ya kan tadi kan kita lihat tuh sitasi di bab 1, bab 2 dan bab 3 misalkan ya, itu adalah nama saya aja. Nah, ini kan kita bisa nanti kita nah ini ya, yang namanya sitasi itu di awal sama di akhir kalimat itu beda cara nulisnya. Nah, kalau misalkan dia di akhir kalimat, ya ini yang sebelum titik, dia cara nulisnya namanya dia ada di dalam kurung, ya. Kalau misalkan dia di awal kalimat, si namanya ini BPS-nya ini adalah di luar kurung. Nah, dia beda cara nulisnya teman-teman. Ya, begitu juga ini menurut Purnomo et al. Yang lihat ya. Nah, kalau misalkan dia di awal kalimat, yang tahunnya aja yang di dalam kurung. Nah, ini teman-teman lihat deh, pelajari deh ya, pelajari detail ya, pelajari detail sampai ke sini-sininya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa, wah nanti enaknya tuh. Nanti contohnya lagi, Adi Sarwanto. Nah, ya. Nah, contohnya lagi ini Salim ya, Salim. Nah, seperti ini. Nah, ini lihat deh nanti bisa teman-teman pelajari secara detail. Oke. Nanti kita lihat ya, kita baca. Untuk sitasi yang dimasukkan nama belakang saja di bab 1, 2, 3, dan 4. Misalnya ada nama Aditya Murtilaksono ya kan. Nama penulisnya cukup ditulis Murtilaksono tahun 2020. Ya, bukan Aditya Murtilaksono. Jadi yang ditulis adalah nama belakangnya saja. Oke? Jadi yang ditulis adalah nama belakangnya saya, kan nama saya kan Aditya Murtilaksono. Jadi yang ditulis adalah nama belakangnya saja. Kita kembali lagi ke sini kan, jadi lihat nih Salim nama belakangnya aja. Nah, kalau kita ke daftar pustakanya, nanti teman-teman bisa pelajari di sini ya. Kita lihat di sini mana dia.
Nah, ini kan namanya Salim H. Hanya saya nggak tahu siapa. Nah, memang cara penulisannya seperti ini, teman-teman. Nanti akan kita lihat. Nah, jadi itu apa namanya? Cara penulisan untuk yang di awal kalimat. Oke, terus kalau misalkan ada 3 penulis, ya kan? Nulisnya adalah nama depannya ditambah et al. Ya, misalkan Murtilaksono et al. Bukan Murtilaksono, Santoso, dan Adi Wena. Nah, tadi kan contohnya ada eh, contohnya tadi Purnomo ya, tadi teman-teman lihat ya. Purnomo et al. Nah, Purnomo, Amarullah, Turjaman, dan Mansur. Jadi semuanya ditulis. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah yang lama nih. Sebenarnya skripsi lamanya biasanya di sini. Cuma nanti saya akan kasih trik, clue, supaya cepat dalam pengerjaan skripsi teman-teman. Oke. Terus kemudian kita lihat ya, yang tebal ini. Tulisan ini disesuaikan dengan panduan penulisan karya tulis dimanapun yang mau teman terbitkan. Nah, karena ini yang ada di UBT, jadi yang saya ambil adalah yang ada di UBT saja. Jadi saya tidak melihat eh, yang ada di luar UBT. Oke, oke, maaf ya, ada gangguan sedikit. Nah, kemudian kalau misalkan nulisnya ini di awal kalimat ya, apabila hanya satu penulis ya, dan di awal kalimat, nah nulisnya Murtilaksono 2020. Nah, kalau misalkan penulis pertama itu di akhir kalimat, maka yang di dalam kurung Murtilaksono 2020. Nah, begitu juga yang kalau misalkan dua penulis. Nah, dengan dua penulis ini ya, Santoso dan Murtilaksono itu di 2020. Kemudian kalau misalkan di akhir kalimat, nah ini di dalam kurung. Nah, kalau misalkan tiga, ya kan? Nah, tiga Murtilaksono et al. Oke, kalau misalkan dia di akhir kalimat di dalam kurung Murtilaksono et al. Nah, daftar pustaka itu harus sesuai dengan abjad A sampai Z. Nah, kemudian ini lagi nama ilmiah ya seperti hama, gulma, penyakit tanaman. Dia harus besar di awal kalimat. Seperti contohnya Oriza sativa. Nah, di miring lihat ya. Kemudian ada Ageratum conijoides. Nah, kemudian nah ini hati-hati ya dalam terhadap self plagiarism. Nah, jadi maksudnya self plagiarism apabila kamu sudah memasukkan ya kan tulisan di bab 1, jangan kamu masukkan lagi di bab selanjutnya, di bab 2, di bab 3. Nah, nggak boleh. Nah, kalau misalkan nih sebagai contoh,
Nah, kalau misalkan kamu sudah memasukkan ini di bab 1, wah,